Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdiam diri, mohon hikmat Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh datang, duduk diam di bawah kakimu, itu adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sendengkanlah ya Tuhan setiap kami supaya hati dan pikiran kami boleh mendengar akan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang kecil, yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati suara Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membaca merenungkan firman, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak saudara, saya mau bertanya terlebih dahulu ya, apakah Bapak Ibu saudara pernah mendengar istilah FUMI? Ada yang pernah mendengar istilah FUMI? Tentu ini bukan ifumi yang biasa kita makan ya, tetapi ini adalah lempengan tembaga yang di atasnya tercetak wajah Yesus Kristus dan Bunda Maria ya. Jadi FUMI itu sebutan istilah untuk lempengan tembaga yang di atasnya ada gambar Tuhan Yesus sama ada gambar Bunda Maria. Kenapa ya disebut dengan FUMI ya? Karena FUMI dalam bahasa Jepang ya, kalau FUMI itu berarti menginjak dan huruf E-nya itu sendiri berarti gambar. Jadi FUMI berarti menginjak gambar atau citra Yesus Kristus atau Bunda Maria yang ada di lempengan tembaga itu. Dan praktek FUMI ini ya
atau menginjak lempengan gambar Yesus Kristus sama Bunda Maria itu diharuskan oleh pemerintah Jepang sejak tahun 1629. Ya, itu untuk menindas orang Kristen yang ada di wilayah Nagasaki. Saudara, orang Kristen pada zaman itu harus melakukan fumi di depan para pejabat sebagai penyataan ya bahwa dia sekarang udah murtad, dia udah nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Dan kalau orang pada saat itu menolak untuk melakukan fumi, maka mereka akan dihukum mati, disalib, bahkan ada yang disiksa dengan cara apa saudara? Dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih atau digantung terbalik di atas kubangan yang kotor, saudara. Nah saudara, hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang karena mereka sangat khawatir ya, karena ajaran Kristen semakin berkembang di Nagasaki. Sejak tahun 1560 ya, ketika para misionaris datang dan tiba di Nagasaki, mereka mulai menginjili dan kekristenan semakin maju ya. Bahkan waktu itu mencapai 500.000 orang percaya di tempat itu. Maka penguasa politik di Jepang pada saat itu, mereka menjadi sangat khawatir melihat kemajuan kekristenan ya. Mereka merasa ini sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu akhirnya mereka memutuskan tidak boleh ada lagi ajaran-ajaran Kristen, maka mereka melarang dan kemudian mereka menerapkan ya tindakan fumi ini kepada seluruh orang Kristen yang ada di Jepang pada saat itu. Nah saudara bisa bayangkan jika kita ada di situasi saat itu, kita adalah orang-orang Kristen pada zaman itu, kita disiksa, kita dianiaya, ya kita disakiti, baik itu secara fisik maupun secara psikis kita. Dan tiba-tiba kita baca ayat ini ya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Firman Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, kira-kira apa saudara respon kita ya waktu kita mendengar perintah Tuhan yang ini? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, kasihilah musuhmu. Saudara, musuh ini siapa ya di sini ya? Saudara, musuh yang dimaksud ini adalah orang yang membenci, yang mengucilkan, yang mengolok-olok orang Kristen. Ya, yang menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis kepada orang Kristen karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah lanjutan. Jadi kalau kita baca perikop Lukas 6 ayat 27 sampai 36, itu adalah lanjutan dari Lukas 6 ayat 22 ya. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, saudara, dengan cara apa ya kita mengasihi musuh-musuh kita ini? Saudara, di dalam perikop ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, berbuat baik kepada mereka ya, itu ada di dalam ayat 27. Jadi berbuat baiknya seperti apa? Jadi kalau ada orang yang tampar pipi kita yang sebelah, kita kasih lagi pipi yang sebelah ya, kita tawarkan juga. Kemudian kalau ada orang yang merampas jubah kita nggak boleh larang dia. Kalau mau rampas baju kita ya, kita kasih juga, itu perbuatan baiknya. Kemudian yang kedua apa? Berkati mereka ya, berkati mereka, itu ada dalam ayat 28. Jadi kita memberkati mereka dengan cara apa? Dengan cara kita membicarakan hal-hal yang positif tentang mereka ya. Kalau biasa kita suka gibah ya, ngomongin kejelekan orang, gosipin orang, tapi ini enggak. Kita berkati mereka dengan membicarakan hal-hal yang positif tentang mereka. Kemudian kita minta supaya Tuhan berkenan akan orang ini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga hal yang perlu kita lakukan untuk mengasihi musuh kita, yaitu dengan berdoa bagi mereka. Kita ingat nama mereka di dalam doa kita. Waktu kita doa pagi bangun tidur, kita malam mau bangun tidur, kemudian malam kita mau tidur, kita mendoakan mereka. Kita minta Tuhan memberkati musuh kita dan Tuhan memberikan hal-hal yang baik kepada orang tersebut.
Bapak Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa sulit ya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aduh ini sulit banget ya melakukan hal baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita sih gampang ya. Tapi kalau ini berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, aduh kayaknya susah deh ya. Poin 1 kita udah kesusahan. Kemudian poin kedua apa tadi? Kita memberkati orang ya. Nah kita berpikir begini ya, aduh udah bagus gue gak minta Tuhan hukum lu ya. Atau bisa untuk bagus gue gak doain supaya Tuhan kutuk lu. Sekarang masa gue harus doain atau minta berkat daripada Tuhan buat lu? Nah mungkin itu ya yang ada dalam benak kita. Nah kemudian yang ketiga, waduh bagaimana lo buat doain musuh kita? Orang baru namanya muncul aja di otak saya udah saya usir dari otak saya ya. Baru namanya muncul ya udah langsung diusir. Karena kita menganggap dia adalah musuh kita. Saudara, mungkin ada juga di antara kita yang merasa aduh ini sulit banget Lause. Karena kita dari kecil aja, dari sejak sekolah minggu kita juga udah bingung harusnya musuh tuh diapain ya. Nah misalnya ya dari sekolah minggu kita nyanyi lagu ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah kalau di depan orang kita nyanyi gitu. Kita Laskar Kristus, kita tidak menembaki musuh. Tapi di dalam hati kita nyanyinya gimana? Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Nah, waduh, gawat ya. Kalau di luar tampaknya baik, nggak ngedor, tapi di dalam hati sebenarnya menembak ya, menembaki musuh kita. Jadi dari sejak kecil kita, dari sekolah minggu kita udah bingung ya. Ini sebenarnya musuh tuh maunya harusnya diapain ya? Ditembak apa nggak ditembak? Tembak nggak tembak. Nah itu ya, itu sebuah kegalauan kita dari sejak kecil. Dan saudara, tapi Tuhan Yesus berkata apa di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan saudara, kenapa sih kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Saudara, paling tidak ada 2 hal saya mencatat di sini ya. Karena yang pertama, kalau kita nggak mengasihi musuh kita, itu sama dengan dosa. Apa saudara? Dosa ya. Jadi kalau kita nggak mengasihi musuh, itu sama dengan dosa. Saudara bisa lihat di ayat 32 hingga 34 ya. Nah itu di sana dicatat apa? Dikatakan orang berdosa mengasihi orang yang mengasihinya. Orang berdosa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Orang berdosa meminjamkan supaya dia menerima kembali, sama seperti apa yang dia pinjamkan. Nah berarti kalau itu hal yang tadi ya, kata-kata yang tadi kita bisa dari sebaliknya ya. Berarti apa? Berarti orang berdosa sama dengan tidak mau mengasihi orang yang tidak mengasihinya. Benar Kak? Orang berdosa tidak mau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Orang berdosa tidak mau meminjamkan orang lain ya, kalau tidak menerima kembalian yang sama. Nah saudara, kalau saya coret-coret orang-orangnya, maka kita akan mendapat hasil. Hasilnya apa? Berdosa itu artinya apa? Tidak mau mengasihi yang tidak mengasihinya. Dosa itu artinya apa? Dosa itu artinya tidak mau baik kepada yang jahat kepadanya. Dosa itu artinya apa? Tidak mau meminjamkan ya, karena takut kembaliannya tidak sama. Nah saudara, berbuat baik ya, memberkati dan mendoakan musuh kita itu memang bukanlah hal yang mudah. Ada banyak anak Tuhan yang gagal melakukan pekerjaan perintah ini. Mereka mungkin siap melakukan segala perintah Tuhan ya. Yang lain misalnya Tuhan suruh jadi WL, siap Tuhan, langsung laksanakan. Tuhan minta dia jadi singers, langsung siap Tuhan, minggu depan saya jadi singers ya. Tuhan minta dia jadi majelis, siap Tuhan, periode berikutnya saya akan melayani sebagai majelis. Bahkan ketika Tuhan meminta dia untuk menjadi hamba Tuhan, dia pun siap melayani Tuhan. Tapi giliran sampai kepada perintah kasihilah musuhmu, berbuat baik kepadanya, berkatin dia, doain dia.
Waduh, semua pada kabur saudara ya. Termasuk bahkan hamba Tuhan sekalipun banyak yang tidak sanggup melakukan tugas ini. Saudara, opa kita ya, opa Yunus ya, bukan Yunus Lause Yunus, ini opa Yunus ya, adalah salah satu contohnya. Yunus adalah seorang nabi Allah, hamba Tuhan ya, yang seharusnya melakukan seluruh perintah Allah termasuk mengasihi musuh. Tapi Yunus tidak sanggup melakukannya saudara ya. Yunus diberikan tugas yang sangat berat ya, karena dia diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengasihi musuhnya, melayani musuhnya yang ada di mana? Yang ada di Niniwe, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara mengabarkan berita pertobatan di Niniwe supaya Tuhan memberkati Niniwe dan tidak jadi menghukum Niniwe. Saudara, Yunus adalah bangsa Israel ya, dan Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kita tahu bersama bahwa Asyur adalah musuh bebuyutannya Israel ya, bahkan dicatat beberapa kali mereka perang antara Israel dan Asyur ya, dan Israel ditaklukkan oleh Asyur. Maka itu kayaknya dendam kusumat kalau orang bilang ya, antara Yunus dengan bangsa Niniwe. Nah saudara, emang pada dasarnya manusia itu naturnya dosa ya, naturnya dosa. Entah kenapa kita itu ya, kalau kita jujur di dalam hati kita susah lihat musuh kita senang lihat musuh kita susah ya, jujur ya kan. Kita senang kan kalau lihat musuh kita dihukum oleh Tuhan. Nah contoh ya, kalau kita lihat dia misalnya ya, dia divonis dokter kanker misalnya stadium 4, atau mungkin dia bangkrut, atau mungkin dia cerai, atau mungkin dia sampai mati. Saudara mungkin di dalam hati kecil kita ada yang sukacita ya. Di luar kita nggak mungkin bersorak-sorai, hore dia cilaka, nggak mungkin. Tapi dalam hati kita jujur. Pernah nggak kita berkata seperti ini ya? Rasain lo jahat sih sama gua dulu ya. Nah sekarang lo lihat tuh pembalasan Tuhan. Tuhan emang adil. Makasih Tuhan karena Engkau telah membela saya. Wah, saudara, Tuhan dibawa-bawa ya. Padahal saudara, Tuhan aja perintahinnya apa tadi? Kasihilah musuhmu. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau telah membelaku. Saudara, Tuhan tidak pernah membela kita untuk urusan yang kayak gini ya. Jadi kita gak usah say thank you sama Tuhan karena Tuhan bela kita, karena musuh kita jatuh terus kita senang sekali saudara ya. Tuhan tidak pernah berkenan akan hal itu. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Yunus kabur dari tugas dan perintah ini. Tuhan kejar dia. Yunus bisa kabur ya, dia mau kabur kemana saudara ya? Dia mau pergi ke tempat yang berlawanan ya, yang daripada Niniwe. Tapi dia mau kabur sampai kemana? Ya, bahkan ke tempat yang paling jauh sekalipun, yang paling dalam sekalipun, bahkan di tengah lautan sekalipun, Tuhan sanggup kejar Yunus. Dia lagi tidur, Tuhan bangunin Yunus, ya, Tuhan kejar dia karena tugas ini belum beres. Tuhan kirimin apa? Tuhan kirimin badai yang kencang. Tuhan guncang hidup Yunus, bahkan sampai Tuhan taruh dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Supaya mungkin dia berpikir ya, apakah yang kamu lakukan ini benar apa enggak Yunus? Sampai akhirnya Yunus tidak bisa lagi kabur dan dia harus melaksanakan tugas ini. Saudara, Yunus akhirnya oleh kemurahan Tuhan dia dimuntahkan oleh ikan dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Saudara, Alkitab mencatat setelah Yunus melayani para musuhnya dan terjadi pertobatan yang besar di Niniwe. Dicatat di sana kurang lebih ada 120.000 orang yang percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa.
Mereka baik yang dewasa maupun yang anak-anak mereka mengenakan kain kabung. Artinya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, apakah melihat hasil buah pelayanan Yunus ini Yunus bahagia? Saudara, sayangnya meskipun ya terjadi pertobatan di Niniwe, tetapi Yunus masih dongkol saudara hatinya ya. Dia masih susah lihat musuhnya ini diberkatin Tuhan, dijauhkan dari penghukuman Tuhan. Dia tuh susah lihat musuhnya seneng, dia seneng lihat musuhnya susah. Nah, itulah yang dialami oleh si Yunus. Saudara, sedih sekali karena sampai pada akhir hidupnya Yunus gagal mengasihi musuhnya. Dia jatuh di dalam dosa ini. Maka Tuhan bilang sama Yunus ya, Yunus, kamu sayang banget sama pohon jarak itu ya. Yang sedikitnya aja kamu gak susah payah loh buat numbuhin dia. Kamu tuh gak ada gak ada andil kamu untuk menumbuhkan pohon jarak itu, tapi kamu sayang banget sama pohon jarak itu. Dan Tuhan bertanya kepada dia, bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berisi kurang lebih 120.000 orang, bahkan lebih dari 120.000 orang. Saudara, marilah kita mengasihi musuh kita, karena jika kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua saudara ya, mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Karena itu adalah sebuah perintah. Saudara, kalau dalam ayat 36 ya, di sana dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, kata hendaklah ini kesannya kayaknya ya boleh ya, kamu boleh lakukan, boleh juga enggak lakukan ya, hendaklah. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks aslinya saudara ya, dia menggunakan apa? Imperatif present. Imperatif itu apa? Artinya kalimat perintah. Kalau present itu terus menerus ya. Nah, jadi ini adalah perintah yang harus dilakukan terus menerus, enggak boleh stop. Jadi kita harus terus menerus mengasihi musuh kita, harus murah hati karena Bapa kita juga murah hati dan Dia penuh dengan kasih sayang. Jadi sebagai anak-anak Allah ya, menjadi orang yang murah hati dan penuh dengan kasih sayang itu bukanlah pilihan, tapi itu keharusan, saudara ya. Nah, saudara, apa ini maksud dengan terus menerus ya? Kalimat perintah dan terus menerus itu sama dengan kata yang muncul di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 ketika firman Tuhan berkata ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, kuduslah kamu di situ menggunakan kata yang sama ya, kalimat perintah yang sama. Itu bukan pilihan, bukan saudara hari ini boleh kudus, besok kudus, hari ini kudus, besok kudus, bukan gitu. Tapi kudus terus, itu perintah ya. Nah sama juga mengasihi musuh, bermurah hati, itu adalah kalimat perintah yang harus terus menerus dilakukan. Jadi saudara, sekali lagi saya ulangi ya, kenapa kita harus berbuat baik, kita harus memberkati orang, musuh kita, kenapa kita harus mendoakan mereka? Itu karena yang pertama ya, kalau kita tidak melakukannya kita berdosa, sama dengan berdosa. Yang kedua, karena itu adalah perintah yang harus dilakukan dan itu bukan pilihan. Nah, mungkin kita bertanya ya, tapi gimana dong Lause kalau saya udah berbuat baik, saya udah mengasihi, saya udah memberkati dia, tapi gak ada perubahan. Ya dia malah jahat aja terus sama saya, dia terus bully saya, dia terus aniaya saya, menyakiti saya. Nah saudara, gak apa-apa ya, firman Tuhan berkata kita tetap harus mengasihi mereka, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Firman Tuhan katakan apa? Expecting nothing. Artinya apa saudara? Jangan expect apa-apa ya, jangan mengharapkan bahwa dia akan melakukan berbuat baik juga kepada kita. Ya, kita jangan expect apa-apa, apalagi berekspek wah nanti dia akan baik sama saya, dia akan balas budi saya, dia akan ganti uang saya apa segala macam.
Jangan, firman Tuhan katakan expect nothing, ya, jangan mengharapkan apa-apa. Karena apa, saudara? Karena balasan kita bukan datangnya dari musuh kita, tetapi dari Tuhan, ya. Upah kita berasal dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara lihat, upah kita berasal daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Nelson Mandela, tentu kita semua pernah mendengar nama ini. Nelson Mandela sebelum dia menjadi seorang presiden di Afrika Selatan, dia pernah dipenjara, saudara, ya, selama 27 tahun lamanya. Saudara, selama di penjara itu dia sering sekali disiksa oleh sipir penjara. Bahkan pengalaman yang tidak pernah dia lupakan yaitu dia disiksa dengan cara apa? Digantung terbalik, saudara, dan kemudian mohon maaf ya, dipipisin sama si sipir penjara tersebut. Saudara, Mandela ya menyimpan hal ini dalam hatinya. Tetapi ketika dia dibebaskan dan kemudian dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, kemudian dia menyuruh ajudannya, saudara ya, cari si sipir penjara itu yang sering menyiksa saya. Waduh, saudara, waktu sipir itu tahu dia dicari sama presiden, ya, dia begitu ketakutan, ya, dicari sama sekarang Nelson Mandela yang gue siksa udah jadi presiden, dia begitu ketakutan, saudara ya, dibawa ke hadapan Nelson Mandela. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Nelson Mandela ya, dia justru memaafkan perbuatan sipir tersebut dan dia mengampuninya. Bahkan dia memeluknya sambil dia berkata, hal pertama yang mau saya lakukan dan sekarang saya lakukan ketika saya menjadi presiden adalah memaafkanmu. Saudara, kita begitu kagum ya mendengar cerita Nelson Mandela ini mengenai kebaikan hatinya, kebesaran hatinya, mau mengampuni, mau mengasihi orang yang jelas-jelas sudah memusuhi dia, sudah menjahati dia. Tapi bukankah seharusnya pengagungan kita, kekaguman kita seharusnya jauh lebih besar kita tujukan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah penebus kita. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, ya. Dia terlebih dahulu mengasihi musuh-musuhnya, termasuk saya dan saudara yang dahulu adalah lawan-lawannya Kristus. Yang dahulu kita adalah musuh-musuh Kristus. Kita ini pemberontak, saudara. Kita ini suka membangkang kepada Tuhan. Tapi Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Mengampuni kita. Dia mati di kayu salib. Dia menggantikan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus sangat ditinggikan oleh Allah kita. Dia mendapat upahnya, saudara ya. Tuhan tidak menuntut balasan itu daripada kita, tetapi Dia mendapatkan upahnya dari Allah Bapa kita di surga. Jika kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 8 hingga 11 berkata, dan di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat, Tuhan mendapatkan upahnya. Tuhan Yesus, Dia taat sama Tuhan.
sama Bapaknya di sorga. Dia mengasihi musuh-musuhnya. Bahkan dia rela berkorban, mati buat orang yang sudah menyakiti hatinya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan meninggikannya, memberikan dia nama di atas segala nama. Saudara, bukankah seharusnya teladan itu yang juga kita lakukan kepada musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya punya satu quotes ya saudara ya. Tapi campur-campur bahasanya ya, biar agak keren dikit. People ya, manusia boleh hate kita, ya boleh benci kita. Hate itu benci kan? People boleh curse kita, boleh mengutuki kita. Ya, bahkan people boleh abuse kita. Mereka boleh mencaci kita. Tapi biarlah yang keluar dari diri kita itu apa? Love. Ya, yang artinya apa saudara? Kasih. Karena itulah yang dilakukan oleh Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Hari ini kami mau datang duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau membawa satu nama orang yang menjadi musuh kami. Kami mau mendoakan mereka. Kami mau memberkati mereka. Kami mau minta Tuhan memberkati orang ini. Jemaat, kita sebutkan nama orang yang menyakiti hati kita. Dan kita mohon berkat Tuhan kepadanya. Tuhan, Kau mendengarkan nama-nama yang disebut orang-orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, kami sulit untuk berbuat baik kepada mereka. Kami sulit untuk meminta berkat bagi mereka. Kami sulit untuk mendoakan mereka. Namun kami mau melakukannya Tuhan. Karena ini adalah perintah yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Dan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, musuh-musuh Tuhan. Yang dahulu musuh-musuh Tuhan. Namun Engkau mengasihi kami. Sekarang kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Sembuhkanlah hati kami, pulihkanlah hati kami, dan kiranya hidup kami terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.